Oke, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dari sistem operasi akan menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait proses synchronization. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Vincentius Tadeo dengan NIM 2053140117. Yang kedua ada Elizabeth Gemlian dengan NIM 20531408. Yang ketiga ada Crispianus Betu dengan NIM 20531433. Keempat ada Leonard Leonard Rainaldi dengan NIM 20531408. Dan terakhir ada saya sendiri Justino Ardian Suban dengan NIM 2053141079. Baiklah, kita akan langsung mulai ke dalam pemaparan materi yang sudah kita diskusikan. Di sini yang pertama kita akan mencoba dan di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman sekalian terkait dari solusi menangani critical section. Nah, untuk menangani critical section ini ada beberapa macam. Yang pertama ini ada yang namanya Peterson solution atau solusi Peterson. Nah, Peterson solution ini terdiri dari dua proses yang diberi nama PO dan PI. Untuk lebih jelasnya, kita menyatakan PI. Kita menggunakan PJ untuk menyatakan proses lain, di mana J sama dengan 1 minus I. Pendekatan pertama ialah memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer term diinisialisasi ke dalam 0 atau 1. Next. Nah, selanjutnya di sini dalam menyelesaikan permasalahan dari critical section menggunakan Peterson solution itu ada beberapa cara. Terdapat di sini yang saya jelaskan ada 3 cara. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, proses dan bounded waiting. Dan yang ketiga, memecahkan permasalahan critical section untuk dua proses. Selanjutnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan sinkronisasi hardware. Jadi sebelum memasuki penjelasan mengenai sinkronisasi hardware, di sini kita harus mengetahui dulu mengapa perlu dilakukan sebuah sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara bersama. Untuk menjaga keekosistenan data tersebut, diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sebuah sinkronisasi. Jadi di sini ada dua masalah yang akan timbul bila sinkronisasi tidak diterapkan. Yang pertama yaitu bounded buffer, di mana situasi ini terjadi karena program mengizinkan pengaksesan terhadap nilai counter secara bersamaan, sehingga terjadilah suatu situasi yang biasa disebut dengan race condition. Yang kedua, itu berkaitan dengan race condition, yang merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses data dan memanipulasi suatu data secara bersamaan. Nilai akhir dari data tersebut tergantung lagi dari proses mana yang terakhir selesai dikerjakan atau dieksekusi. Next. Selanjutnya berkaitan dengan synchronization hardware. Jadi di sini sinkronisasi harus bersifat mutual eksklusif. Mutual eksklusif sendiri itu merupakan sebuah cara yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel yang digunakan bersama, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Untuk itu terdapat solusi untuk sinkronisasi pada pendekatan hardware ini, yaitu lebih menekankan kepada usaha-usaha untuk membuat suatu atau sekelompok instruksi menjadi mutual eksklusif. Next. Selanjutnya masuk ke pendekatan dari sistem hardware. Di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu proses sinkronus dan juga memori sinkronus. Di situ kita dapat lihat bersama merupakan ilustrasi dari critical session yang terjadi. Di sini digunakanlah disabling interput, yaitu sebuah instruksi yang berguna untuk menonaktifkan instruksi. Pada gambar yang pertama ini, instruksi diberhentikan oleh proses A di waktu T1
dan akan menjalankan critical session dan akan mengaktifkan instruksi ketika proses A telah selesai di waktu T3. Jika pada T3 instruksi tidak diaktifkan, maka sistem akan berhenti. Jadi penggunaan proses sinkronis ini ada kekurangannya, yaitu dari disabling interpret ketika proses ada lebih dari satu dan hanya satu saja yang bisa dinonaktifkan interpret ini, sehingga masih memungkinkan terjadinya run condition. Next. Selanjutnya berkaitan dengan memori sinkronus. Di dalam memori sinkronus ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu instruksi test and set. Yang kedua, dalam lingkungan multiprosesor, semua prosesor tidak dapat memakai resource karena proteksi dilakukan di memori. Yang ketiga, yaitu instruksi harus bersifat atomik. Next. Di dalam memori sinkronus ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari memori sinkronus yaitu dapat diaplikasikan pada multiprosesor dan dapat menggunakan banyak critical session. Yang kedua yaitu kekurangannya. Jadi kekurangan dari memori sinkronus ini sendiri lebih memakan waktu tunggu prosesor yang besar, sehingga terjadinya deadlock dan diikuti starvation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mutex locks atau mutual exclusion. Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Kesuksesan proses-proses konkuren memerlukan pendefinisian critical section dan memaksakan mutual exclusion di antara proses-proses konkuren yang sedang berjalan. Pemaksaan mutual exclusion merupakan landasan pemrosesan konkuren. Next. Fasilitas atau kemampuan menyediakan dukungan mutual exclusion harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Pertama, mutual exclusion harus dijamin hanya satu proses yang diizinkan pada saat masuk critical selection. Kedua, proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses lain yang ingin masuk critical section. Ketiga, harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tak terhingga atau tidak boleh terdapat deadlock atau starvation. Keempat, ketika tidak ada proses pada critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan masuk tanpa waktu tunda. Kelima, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Keenam, proses hanya tinggal pada critical section selama satu waktu yang berhingga. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah semafor. Semafor S adalah variabel bertipe integer yang selain inisialisasi diakses hanya boleh menggunakan dua operasi atom, yaitu wait dan signal. Semua modifikasi pada nilai integer semafor dalam wait dan operasi signal harus dijalankan tanpa terlihat. Artinya, ketika suatu proses memodifikasi nilai semafor, tidak ada proses lain yang dapat secara bersamaan memodifikasi nilai semafor yang sama. Selanjutnya yaitu semafor memiliki dua jenis. Yang pertama, binary semafor. Binary semafor ini hanya dapat berkisar antara 0 dan 1. Sering juga binary semafor ini disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua, counting semafor, yaitu penghitungan data berkisar di antara domain yang tidak terbatas. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Untuk menghitung semafor dapat digunakan untuk
mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Terdiri dari jumlah instansi yang terbatas, semafor diinformasi ke jumlah sumber daya yang tersedia. Setiap proses yang ingin menggunakan sumber daya melakukan operasi wait pada semafor. Dan ketika suatu proses melepaskan sumber daya, dia akan melakukan operasi signal. Yang berikutnya yaitu prinsip yang terdapat dalam semafor. Pada semafor terdapat beberapa prinsip, yaitu diantaranya pertama, dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Yang kedua, proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Yang ketiga, variabel khusus untuk penandaan ini disebut dengan semafor. Berikutnya adalah fungsi semafor. Seperti yang telah dijelaskan, semafor ini berfungsi untuk menangani masalah sinkronisasi secara umum. Yang pertama yaitu ada mutual exclusion. Sesuai dengan prinsipnya mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Disinilah semafor akan digunakan, di mana thread yang akan memasuki critical section-nya akan memanggil fungsi kunci terlebih dahulu. Jika ada thread lain yang sedang berada di dalam critical section, thread ini akan memasuki critical section-nya. Jika terdapat thread lain yang sedang berada dalam critical section-nya, thread ini harus menunggu. Yang berikutnya yaitu resource controller, di mana semafor menyimpan banyak resource yang tersedia. Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Sebaliknya, jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu. Setelah resource selesai dipakai, thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah. Yang ketiga yaitu sinkronisasi antar proses, di mana ada kala suatu thread yang memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke masalah-masalah klasik sinkronisasi atau permasalahan yang sering dijumpai dalam sinkronisasi. Masalah yang pertama yaitu bounded buffer problem. Bounded buffer problem adalah suatu struktur data untuk menampung atau buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas dalam kurung bounded. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama. Masalah ini menjelaskan dua proses, produsen dan konsumen, yang berbagi umum. Tetap ukuran buffer digunakan sebagai antrian. Tugas produser adalah untuk menghasilkan data, memasukkannya ke dalam buffer, dan mulai lagi. Pada saat yang bersamaan, konsumen mengkonsumsi data, yaitu mengeluarkannya dari buffer, satu bagian pada suatu waktu. Yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bounded buffer adalah bagaimana jika ada dua proses yang berbeda berusaha mengakses buffer tersebut. Salah satu proses akan memberi nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang lain akan membaca nilai dan mengosongkan buffer tersebut. Solusi untuk produsen adalah baik pergi tidur atau membuang data jika buffer penuh. Lain kali, konsumen menghapus item dari buffer. Itu akan memberitahu produser yang mulai mengisi buffer lagi. Dengan cara yang sama, konsumen bisa tidur jika menemukan buffer kosong. Lain kali produser menempatkan data ke dalam buffer. Itu bangun yang tidur konsumen. Solusi dapat dicapai dengan sarana komunikasi antar proses, biasanya menggunakan semafor.
Sebuah solusi yang tidak memadai bisa mengakibatkan kebuntuan di mana kedua proses sedang menunggu untuk dibangunkan. Masalahnya juga dapat digeneralisasi untuk memiliki beberapa produsen dan konsumen. Kita dapat menerapkan konsep semafor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kita menggunakan 3 buah semafor, yaitu mutex, full, dan empty. Mutex digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan mengakses buffer pada satu waktu. Awalnya diinisialisasi sebesar 1. Full digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi, yang pada awalnya diinisialisasi sebesar 0. Sedangkan empty digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong, yang awalnya diinisialisasi sebesar ukuran buffer. Berikut variabel umum semafor full, empty, mutex inisialisasi untuk variabel di atas. Full sama dengan 0, empty sama dengan M, mutex sama dengan 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan bounded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara konkuren ingin mengakses buffer atau mengisi dan mengosongkan buffer. Pengaturan itu dilakukan dengan menerapkan konsep semafor yang menjamin hanya ada satu proses dalam suatu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi race coincidence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini akan saya terkait readers and writers problem. Apa itu readers and writers problem? Jadi di sini problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Maksudnya masalah ini timbul ketika ada dua proses atau lebih berbagi data yang sama. Data yang dimaksud di sini bisa berbentuk buffer, file, atau objek dari suatu program. Nah, solusi dari readers and writers sendiri ini ada terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pembaca diprioritaskan. Yang kedua, penulis diprioritaskan. Dan yang ketiga, kedua jenis proses mempunyai prioritas yang sama. Selanjutnya, nah, di sini dalam reader and writer juga terdapat 2 variasi masalah. Yang pertama, seorang reader tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai karena hanya ada writer menunggu. Maksudnya di sini adalah reader memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. Dan yang kedua, jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Maksudnya, writer memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jika terdapat writer dan critical section dan terdapat n reader yang sedang menunggu, maka satu reader akan antri di writer dan n-1 reader akan antri di mutex. Namun, jika writer yang mengeksekusi signal WRT, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi ialah menunggu reader atau menunggu satu writer. Next. Nah, itu terkait dengan philosopher problem akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan Dynamic Philosopher's Problem. Dynamic Philosopher's Problem adalah contoh masalah yang sering digunakan dalam desain algoritma konkuren untuk menggambarkan masalah sinkronisasi dan teknik untuk menyelesaikan. Next. Ilustrasi yang saya gambarkan adalah 5 orang philosophers duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Masing-masing philosophers mempunyai sepiring spaghetti tersebut. Sangat licin dan membutuhkan 2 sumpit untuk memakannya. Di antara sepiring spaghetti terdapat 1 sumpit. Kehidupan para philosophers terdiri dari 2 periode, yaitu makan atau berpikir. Ketika seorang philosophers lapar, philosophers berusaha untuk mendapatkan sumpit kiri dan sumpit kanan sekaligus. Jika sukses dalam mengambil kedua sumpit, philosophers tersebut makan untuk sementara waktu, kemudian meletakkan kedua sumpit dan melanjutkan berpikir.
Di sini ada dua masalah yang dihadapi oleh teknik philosophers, yaitu pertama deadlock, kedua starvation. Solusinya adalah proses di atas bisa diatasi jika philosophers dapat saja menunggu sebuah waktu acak sebagai pengganti waktu yang sama setelah tidak dapat mengambil sumpit kiri dan kanan. Pemikiran seperti itu adalah benar. Tapi, seberapa aplikasi mengirimkan sebuah solusi yang selalu bekerja dan tidak ada kesalahan? Sebelum mengambil sumpit, seorang philosophers melakukan down di mutex. Setelah mengambil sumpit, philosophers harus melakukan up di mutex. Hanya ada satu philosophers yang dapat makan spaghetti dalam berbagai kesempatan. Dengan 5 buah sumpit, seharusnya bisa menyaksikan 2 orang philosophers makan spaghetti secara bersamaan. Jika I sama dengan 2, maka left sama dengan 1 dan right sama dengan 3. Program ini menggunakan sebuah array dari semafor yang lapar atau hungry. Dapat ditahan jika sumpit kiri atau kanannya sedang dipakai tetangganya. Catatannya bahwa masing-masing proses menjalankan prosedur philosophers sebagai kode utama. Tetapi prosedur yang lain seperti ambil sumpit dan tes adalah prosedur biasa pada proses-proses yang terpisah. Next. Demikian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.